Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Aisyah? Alhamdulillah baik, sehat. Raisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu puasanya di bulan Ramadan tahun ini? Oh, nanyain puasa, bukan belum puasa. Gimana puasa Ibu di bulan Ramadan tahun ini? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Mudah-mudahan Raisa juga ya. Terima kasih Bu. Ibu kan kita temanya nih kali ini tuh tentang healing bareng Al-Quran nih. Bisa nggak sih healing dengan Al-Quran? Nah kalau misalkan bisa, bagaimana tuh caranya? Healing dengan Al-Quran itu bisa banget ya, karena memang ketika manusia itu memiliki masalah, ya, masalah yang biasa dihadapi manusia itu apa sih? Sebelum Ibu jawab, biasanya apa gitu? Ya, kalau untuk umuran saya mungkin kayak pelajaran atau masalah di kehidupan rumah gitu loh, kayak pertemanan atau apa itu pasti banyak masalahnya juga. Berarti bisa dibilang seperti kekhawatiran ya. Misalnya kalau tidak belajar, khawatir nilainya jelek, khawatir akan masa depan gitu ya. Berarti sama seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ya. Allah itu akan memberikan ujian, walana balwanakum bisyai'in minal khauf, rasa takut gitu, artinya takut gimana nanti ujiannya gitu ya. Minal khauf wal ju' ya, dengan rasa takut kita itu kelaparan, Allah uji dengan kelaparan gitu ya. Mana qasiminal amwal, kita takut kekurangan harta gitu ya. Kemudian kekurangan harta yang kemudian mengancam jiwa kita gitu ya. Buah-buahan di sini bisa berarti juga hasil, kan hasil kita khawatir akan hasil dari usaha kita, kerja keras kita. Tapi kemudian Allah menghibur dengan kalimat wabasyiris sabirin. Jadi kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar artinya adalah orang-orang yang ketika idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu jangan kemudian kita mengklaim bahwa itu milik kita gitu ya. Bahwa itu hasil kerja keras kita gitu. Kebanyakan dari kita itu mengklaim ini hasil kerja keras saya sudah bekerja keras luar biasa, belajar luar biasa, tapi hasilnya seperti ini gitu. Kemudian kita sedih, kita kecewa gitu ya. Nah di situ membuktikan bahwa ada yang sering kita dengar itu proses tidak mengkhianati hasil, tidak mengkhianati proses gitu ya. Orang-orang muda sekarang kan begitu ya. Tapi hasil itu tergantung pada Allah begitu kan. Jadi kita tidak bisa kemudian menggantungkan kepada kerja keras yang kita lakukan. Maka kembali lagi kepada Allah. Sesungguhnya semua itu memang milik Allah, keputusan akhir ada di Allah gitu. Sehingga kita berusaha sama-sama untuk menjadi orang yang sabar. Itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah apapun itu dia kembalikan kepada Allah, sehingga rasa sedihnya pun Allah ganti dengan kebaikan gitu ya. Seperti itu. Karena tidaklah Allah memberikan kesedihan pada seseorang, melainkan akan Allah ganti dengan kebaikan dan kebahagiaan kalau kita ridho gitu ya. Seperti itu. Ini kalau misalkan kan banyak nih anak sekarang yang kayak suka overthinking, kayak gitu-gitu tuh. Nah itu tuh bisa nggak sih Bu ngilangin rasa overthinking itu dengan Al-Quran? Bisa atau enggak? Bisa banget gitu ya. Obat itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan gitu ya. Gitu. Jadi overthinking itu artinya apa sih? Kelebihan mikir atau berpikir terlalu berlebihan? Berpikir terlalu berlebihan. Jadi sehingga memunculkan khawatir, cemas, dan itu mempengaruhi gerak-gerik kita kan. Kalau kita cemas, kemudian fisik kita menunjukkan panik gitu ya, marah-marah sama orang gitu ya, itu overthinking. Nah, kalau kita healing dengan Al-Quran, kembali lagi ya kepada Allah gitu ya. Jadi Allah itu adalah penyembuh, wasilahnya adalah Al-Quran. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus selalu terkoneksi dengan Al-Quran. Gitu ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita harus membangun kedekatan, closeness, dan bonding dengan Allah. Caranya membangun itu, kelekatan, bonding itu kan artinya kelekatan ya. Kelekatan, gimana cara membangun kelekatan dengan Allah adalah dengan melekat pada Al-Quran gitu. Ya, jadi bisa kita punya ayat-ayat yang kita suka gitu ya.
Kalau ibu sukanya surat Al-Insyirah, jadi setiap sholat itu rakaat pertama pasti bacanya itu, karena bukan hal mudah untuk berlapang dada gitu ya, apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang banyak gitu ya, supaya kita tidak mudah sedih atau kecewa, maka dada kita harus kita lapangkan, kita luaskan hati kita gitu ya, supaya itu tidak menyakiti hati kita. Nah, tiap-tiap orang juga punya, tiap orang itu punya luka hati yang unik gitu ya. Dan hanya Allah yang tahu. Kalau manusia hanya bisa berempati, kita curhat sama manusia. Manusia itu hanya bisa berempati, tapi yang bisa mengobati semua luka itu hanya Allah. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipilih mungkin tema-tema ayat tertentu gitu ya, membuat hati kita menjadi lapang gitu ya. Ada kan ayat kesukaan gitu ya, gitu yang sering kita baca, sering kita amalkan, itu juga bisa menjadikan semua pikiran kita itu menjadi tenang. Apa sih dalam hidup ini yang kita inginkan? Kan ketenangan hidup ya. Nah, kalau hidupnya ingin tenang, ketika overthinking itu datang, yakinlah bahwa Allah sudah menjamin masa depan kita. Kita nggak tahu gitu ya, pandangan kita terbatas gitu. Allah yang maha tahu masa depan gitu ya. Kalau kita overthinking kan berarti kita mengkhawatirkan banyak hal. Apa-apa kita pikirin. Kita merasa kita itu orang yang tough. Aku bisa kok mengatasi ini semua gitu ya. Tapi bukan ini yang dilakukan oleh para nabi gitu ya. Kayak misalnya Nabi Yunus itu akhirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi mengakui kelemahannya dulu gitu, tidak kemudian merasa dirinya hebat. Saya bisa kok mengatasi masalah ini sendirian. Saya orang yang kuat, saya orang yang hebat. Nah, itu biasanya overthinking terhadap dirinya juga, terhadap kehebatannya, padahal sesungguhnya kehebatan itu milik Allah dan Allah yang memberikan itu ya. Jadi nggak usah khawatir, kan kata Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah, maka Allah menjamin tidak akan ada kesedihan gitu ya, tidak ada ketakutan dan kesedihan kepada kita gitu. Nih kan misalkan ya kita ada masalah kayak gitu, misalkan ada masalah dari teman atau apa kayak gitu, kalau misalkan kita ngadepinnya dengan cara kayak oh kayak dia gini loh, dia gini, kalau misalkan kita ngadepinnya dengan secara ikhlas, terus kita berdoa sama Allah, kita curhat sama Allah, itu malah jadi jauh lebih lapang dada dan jadi kayak hidupnya jadi lebih tenang gak sih? Ya, iya dong, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu persis bagaimana hati kita. Jadi kita minta Allah mudahkan, Allah lapangkan dada kita gitu ya. Rasulullah, para nabi juga sama, kesedihannya luar biasa, lebih hebat kesedihannya daripada kita gitu ya. Bahkan Rasulullah itu yang kita kenal ada tahun kesedihannya Rasulullah, yang ditinggal istri, ditinggal kakek. Kalau kita belum seluar biasa itu gitu ya, kita belum pernah disakiti dengan dibenci seluruh kota, belum pernah dilempar, belum pernah dibully habis-habisan, sementara Rasulullah sudah mengalami itu gitu ya. Jadi bisa jadi kita belajar lagi bagaimana Rasulullah menghadapi kesedihan gitu ya, kesedihan dan ketakutan pernah gitu ya. Dan itu bisa menjadi motivasi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Kan Rasulullah sering berinteraksi pastinya dengan Quran gitu ya, karena beliau Al-Quran berjalan gitu ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebaiknya ketika kita belum bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 halaman atau setengah halaman, 1 ayat pun tidak apa-apa, kita tadabburi. Hanya ketika kita ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat, healing itu artinya kan menyembuhkan ya, lebih spesifik merujuk kepada penyakit psikis gitu ya. Jadi healing itu menyembuhkan hati, terapi bagi hati. Nah, ketika kita ingin menyembuhkan hati dengan Al-Quran, maka kita itu harus punya keyakinan tanpa keraguan pada Al-Quran. Itu dulu deh, kita percaya gitu. Kita nggak usah bertanya kenapa Al-Quran begini begitu, kenapa ayatnya begini begitu. Percaya aja dulu gitu. Ya, setelah itu Allah akan membuka ilmu yang lain pada hati kita dan membuat hati kita lebih lapang dan lebih tenang. Gitu. Ini aku pernah nih dengar kayak ada orang yang kayak dia tuh pernah disakitin gitu, terus habis itu dia jadi curhatnya tuh sama Allah sampai benar-benar air mata tuh jatuh, dan orang itu bilang katanya kalau misalkan kau berdoa kepada Allah gitu kan sampai meneteskan air mata, itu akan jauh dibalikin lagi kebahagiaan yang lebih daripada yang udah pernah Allah kasih. Betul banget, betul. Aku juga pernah mengalami hal itu, makanya
sejak mengalami hal yang seperti itu gitu ya, menjadikan Allah satu-satunya tempat kita menumpahkan kesedihan, sebagaimana Nabi Yakub juga begitu kan, beliau itu saking sedihnya kehilangan anak. Kebayang nggak seorang ibu ya, orang tua ketika mendapat kabar anaknya mati dimakan serigala gitu ya, itu luar biasa sedihnya kan, sama seperti Nabi Yakub sampai matanya buta menangis gitu ya. Tapi Nabi Yakub itu nggak curhat kemana-mana, hanya kepada Allah. Jadi beliau bilang innama ashku basi wa husni ilallah. Jadi hanya kepada Allah aku mengadukan segala susah sedih rasa hatiku, kegalauan gitu ya, kedukaanku gitu. Jadi itu bisa kita, itu ada di Quran ya, surat Yusuf, kita bisa membaca itu dan meniru gitu ya, mencontoh Nabi Yakub. Kemudian ibunya Nabi Musa juga luar biasa sedih. Bayangkan ketika Allah memerintahkan bayi Musa itu ke sungai itu kan bukan nggak kayak situ studio alam ya, lebar kan. Nah itu galau banget seorang ibu pasti gitu, akan overthinking si ibu itu, ini anak saya akan dibawa kemana, apakah hanyut ataukah nanti wadahnya itu akan terbalik gitu. Itu luar biasa overthinking kan. Tapi ibunya Nabi Musa tenang, karena apa? Karena mengikut petunjuknya Allah. Jadi selama kita berpegang dan mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan membimbing hati kita sehingga hati kita menjadi tenang. Alhasil Nabi Musa akhirnya tetap hidup kan, bahkan menjadi nabi. Gitu. Kita sedang khawatir, bingung bagaimana cara agar dia bisa keluar dari perasaan yang nggak nyaman itu tuh gimana loh, Bu? Keluar dari perasaan yang tidak nyaman, kalau ibu ya ingat sama Allah aja. Kembali, Allah itu penyembuh. Allah yang tahu spesifik luka hati kita, hanya Allah yang tahu gitu. Orang lain tidak tahu. Detailnya seperti apa hanya Allah yang tahu, karena itu fitrah yang Allah kasih ke kita, ke manusia. Jadi kalau kita sedih, kita nangis, kita nggak nyaman, memang fitrah gitu. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Ada kan orang-orang yang dia itu sebenarnya terluka tapi dia nutupin gitu ya. Itu seperti orang yang ditembak, pelurunya masuk, tapi dia tutup pakai Hansaplast. Ya. Itu meskipun dia akan bilang waktu yang akan mengobati, nggak bisa gitu, karena pelurunya masih di dalam, belum dibersihkan, jadi harus dibersihkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita menangis, nggak usah berpura-pura kita itu kuat, kita itu sanggup gitu ya. Kita akui aja kita lemah di hadapan Allah, semua kepada Allah kita serahkan. Yang seperti tadi, orang yang sabar adalah orang yang mengatakan innalillahi, itu ada dalam Quran ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kehilangan, kepergian orang, kehilangan. Kalau anak muda sekarang mungkin diputusin pacar, itu kan bisa bikin nggak makan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya. Udah, itu punya Allah, Allah yang sudah mengatur kenapa itu terjadi, supaya kita kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah itu cinta sama kita, sayang sama kita, melebihi sayangnya seorang ibu pada anaknya. Yakin itu, sehingga ketika kita mendapat rasa sakit, luka, ya sudah, Allah itu lagi nyeret kita, ayo deket ke aku yang lebih cinta daripada manusia di sekitar kamu. Itu akan tenang. Iya, terus juga kan pasti Ibu pernah ngeliat nih kayak apa sih namanya, kayak berharap sama manusia itu adalah salah satu ingin menyakiti paling dalam lah. Karena kayak mungkin kalau manusia ya manusia gitu kan, sedangkan kalau misalkan kita berharap sama Allah kan berbeda. Allah akan membalikan sesuatu yang mungkin kalau misalkan kata Allah dia tuh nggak baik sama kita gitu, kita Allah akan kasih tahu, mungkin dia akan dibawa pergi atau kita yang akan menjauh dari dia. Kalau misalkan ibu saya nggak tahu apa lagi. Nggak tahu ya udah, berarti kalau udah ini nggak harus lama-lama. Apa ya, saya nggak tahu mau nanyain apa lagi nih. Ya, pokoknya intinya kesimpulan aja ya, langsung ya. Kesimpulannya jangan pernah jauh dari Al-Quran, berusaha untuk mendekat dan melekat kepada Allah dengan Al-Quran, karena dengan cuma cara itu kita bisa ngobrol, cerita sama Allah gitu ya. Jangan lewatkan sehari pun tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Oh, itu ada lagi, Bu, aku pernah dengar kan kayak gini, misalkan kakak ini tuh kan kuliah, so habis itu kayak ada yang nanya, kok kamu bisa sih IPK-nya tinggi gitu loh, gimana lo caranya? Terus beliau ngasih tahu caranya tuh dengan cara beliau selalu sholat tahajud, terus berdoa sesuai nyelesain dulu nih yang udah wajibnya doanya gitu, terus setelah itu baru kayak
aku nanti pengen loh dalam mata pelajaran ini tuh IPK-nya sekian, nilainya sekian, dan ternyata pas kan beliau nulis ya, di situ nulis, tapi beliau doain lagi gitu kan, didoakan kepada Allah, ternyata semua itu tercapai, dan itu kayak kebesarannya Masya Allah ya, kayak Allah tuh benar-benar ngasih apa yang kita minta dengan sekuat ini kan kita tuh berusaha juga, berdoa ikhtiarnya juga. Iya betul, bukan berarti berdoa terus Tapi- kemudian ikhtiarnya ditinggal Iya. gitu ya. Tapi jangan menggantungkan semuanya kepada ikhtiar kita. Ya. Dan usahanya juga Perlu usaha maksimal, ikhtiar maksimal. Tapi setelah itu balik tawakal. lagi ke takdirnya yang udah Allah kasih. Ya, hebat Raisa. Terima kasih Bu Aisyah atas sharing-sharingnya dan ilmunya yang diserap sama yang lain juga nih yang nonton nanti. Terima kasih Bu. Sekian dari kami, dari Ibu Aisyah dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.